Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di momen spesial hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga dapat untuk kita amalkan bersama. Salawat dan salam kita aturkan selalu kepada uswah hasanah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas bersama poin 1 hingga 3, yaitu masih membahas terkait dengan simatu madrasati dhahiriyatil judud wa khosaisuha, yaitu ciri-ciri madrasah dhahiriyah baru dan karakteristiknya. Kemarin kita sudah membahas bersama dan bisa kita rujuk kembali di dalam YouTube kami, amirsahidin.history. Pembahasan yang pertama kemarin sudah kami bahas, yaitu harfiyatul fahmi wa tafsir, di mana mereka cirinya memiliki pemahaman yang literal dan memiliki penafsiran yang literal. Kemudian yang kedua, al-junuhu ila tasyaddudi wa ta'siri. Mereka cenderung kepada pilihan-pilihan yang keras dan menyusahkan. Kemudian yang ketiga, al-i'tidadu bi ra'yihim ila haddil ghurur. Mereka sombong terhadap pendapat mereka hingga batasan mereka tertipu dengan pandangan-pandangan mereka sendiri. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian kita akan membahas poin berikutnya, yaitu 4 hingga 6. Al-inkaru bisyiddati alal mukhalifina, yaitu mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap mereka yang berbeda pendapat. Kemudian nanti poin kelimanya, at-tajrihu li mukhalifihim. Mereka mencela atau menjarah bagi yang berbeda pendapat fi ra'yi ila hadit takfir, ila hadit takfir, hingga batasan mengkafirkan. Kemudian yang terakhir, adamu mubalah bi itharatil fitan ad-diniyah wal madhabiyah wa ghairiha. Mereka tidak peduli untuk memprovokasi fitan atau fitnah-fitnah ad-diniyah yang sifatnya agama, wal madhabiyah ataupun golongan-golongan, wa ghairiha, dan selain-selainnya. Tiga pembahasan ini, yaitu poin 4, 5, 6, insya Allah kita akan membahas pada hari ini. Insya Allah kita akan menyelesaikannya. Baik, ini bisa dilihat ya, sembari melihat kemarin sudah kita bahas pendahuluannya, kemudian poin pertama, poin kedua, kemudian poin ketiga. Oke, hari ini kita membahas ciri yang keempat dari madrasah dhahiriyah, yaitu al-inkaru bisyiddatin alal mukhalifin. Pengingkaran yang keras terhadap mereka yang berbeda pandangan dengannya. Tasdidul inkari alal mukhalifina li fahmi fi ra'yi wa tawajjuhi. Jadi pengingkaran keras alal mukhalifina lahum, ya. Tasdidul inkari ala mukhalifina lahum fi ra'yi wa tawajjuhi. Jadi pengingkaran yang keras alal mukhalifina, bagi mereka yang berselisih, lahum, kepada mereka, fi ra'yi, dalam pandangan, wa tawajjuh, dan arah. Artinya mereka yang berbeda pandangan dan arah, sangat keras mereka mengingkarinya. Wa hadha far'un au thamratun li simmati
sabiqati. Ini merupakan far'un, cabang, wa samrah dan buah, lisimati dari ciri as-sabiqah terdahulu. Fasyiddatul i'tidadihim bira'yihim wa annahu sawabu wahdah. Kerasnya mereka terhadap pandangan mereka sendiri, wa annahu sawabun wa annahu sawabu wahdah, dan mereka memandang pendapat tersebut merupakan kebenaran mutlak, kebenaran yang tersendiri, artinya selainnya adalah salah. Ja'alahum yunkiruna, menjadikan mereka mengingkari. Bal yashtaduna fi naqirihim, bahkan keras dalam pengingkaran mereka, ala man khalafahum, bagi yang berbeda pandangan dengan mereka. Ma ijma'i ulama'il ummah, meskipun para ulama telah bersepakat, yaitu ulama ummah ini telah bersepakat, ala annahu la inqara, bahwasannya tidak ada pengingkaran, fil masailil khilafiyah al-ijtihadiyah, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan ijtihadiyah, yang sifatnya ijtihadi. Artinya para ulama umat ini sebenarnya sepakat bahwa ya tidak ada pengingkaran bagi masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Karena bisa jadi pendapat saya benar dan memungkinkan salah bagi pendapat yang lain, dan pendapat yang lain itu salah memungkinkan benar juga bagi yang lainnya. Idil ara'u mutasawiyatun fi nisbatiha ila sawabi wal khotai. Karena pandangan-pandangan tersebut mutasawiyah, memiliki posisi yang sama, fi nisbatiha, dinisbatkan, ila sawabi wal khata, terhadap salah ataupun terhadap benar dan salahnya. Kan pandangan-pandangan tersebut yang namanya ijtihad itu kan bisa benar, bisa salah, dan memiliki tingkat yang sama. Madamati shadirah an ghairi ma'sum, selagi memang hal tersebut shadirah, bersumber, an ghairi ma'sum, dari yang tidak maksum. Namanya saja seorang mujtahid, seorang manusia biasa, bukan nabi yang maksum, sehingga pendapatnya bisa saja benar, bisa saja salah. Seperti itu. Qad yakunu ba'duha arjahu wa aqrabu ila shawab. Terkadang sebagian pendapat itu arjah, lebih rojih, lebih benar, wa aqrabu ila shawab, dan lebih dekat kepada kebenaran, min ba'd, dari selainnya. Walakin tudillul ismah minal khoto'i mamnu'ah, akan tetapi menaungkan dengan ismah, yaitu tidak ada kesalahan sekali, sama sekali, ataupun maksum minal khoto', dari kesalahan, mamnu'ah, terlarang, ala ay mujtahidin, bagi mujtahid siapapun. Artinya ketika ada pendapat kemudian menisbatkan dirinya maksum sehingga tidak pernah salah, nah ini merupakan suatu kesalahan. Beliau menjelaskan ulang, Syekh Yusuf Al-Qardawi, di dalam kitabnya, jelaskan lebih lanjut. Wa kam ra'aina min ara'in kanat murajjahatan aw musahhatan fi zamanin ma. Berapa banyak kita melihat min ara'in, dari pendapat-pendapat, kanat murajjahatan, yang pada saat itu dirojihkan, al musahhahatan, ataupun dibenarkan, disahihkan, fi zamanin ma, pada suatu masa, ata zamana fadha'afaha ulama, kemudian datang zaman berikutnya, fadha'afaha al ulama, yang kemudian didoaifkan oleh ulama yang lain, ataupun oleh ulama yang sama barangkali. Nah, ini kan kita juga mengenal di dalam madzhab Syafi'i ini ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Artinya banyak sekali kita dapati dulunya dirojihkan dan disahihkan, tetapi datang zaman berikutnya, masa berikutnya, kemudian pendapat tersebut justru didhaifkan. Wa rajahu makana marjuhan min qabl,
kemudian dirojihkan yang sebelumnya dulu itu dimarjuhkan atau dihapus, sekarang pun dirojihkan. Wasohahahu ghairaha mimma kana dha'ifan, dan kemudian kita juga melihat ada yang disahihkan padahal sebelumnya didhaifkan. Nah, ini artinya ijtihad tadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini bagian daripada ijtihadnya seorang mujtahid. Wa hum yunkiruna ala madrasatil al-wasatiyah. Nah, akan tetapi madrasah dhahiriyah ini lagi-lagi mereka mengingkari pandangan madrasah wasatiyah. Maqulatuha asyahirah, di mana ungkapan terkenalnya dalam madrasah wasatiyah atau madrasah yang moderat, yang pertengahan ini adalah nata'awanu fima ittafaqna alaihi, bahwa kita bekerja sama fima terhadap apa-apa ittafaqna alaihi yang kami sepakati atasnya. Wa ya'dziru ba'duna ba'dan, dan kami ataupun dan madrasah yang toleransi ini atau ungkapannya yang masyhur ini, wa ya'dziru, dan mentoleransi ba'duna ba'da, di antara kita, fima ikhtalafna fihi, bagi yang diperselisihkan. Nah, ini merupakan kaidah penting dalam madrasah wasatiyah, dan mereka madrasah dhahiriyah ini seakan-akan menolak ungkapan ini, yaitu nata'awanu fima ittafaqna alaihi, kita bekerja sama terhadap apa yang disepakati, wa ya'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, dan kita mentoleransi terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan lebih lanjut, fahum la ya'dziruna man yukhalifuhum, bahwa mereka tidak memberi toleransi kepada yang berbeda pendapat dengan mereka. Wala yuqaddiruna wajhadat nadrihi, dan mereka tidak menghargai pandangannya. Hatta innahum la yurfiduna al-hiwar ma'ahu, sampai-sampai atau hingga mereka menolak la yurfiduna al-hiwar, berdialog. Jadi mereka menolak berdialog ma'ahu, bersamanya. Nah, ini tadi ciri yang keempat, al-inkar bisyiddah ala mukhalifin, karena mereka mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap mereka yang berbeda pandangan. Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian menjelaskan lagi, waqad lamastu dzalika fi mauqifihim min kitabi sadiqina al-Ustadz Abdul Halim Abu Syaqqah rahimahullah. Waqad lamastu, dan saya telah melihat atau merasakan, bisa melihat, dzalika, hal itu, fi mauqifihim, terhadap sikap mereka, min kitabi sadiqina, dari buku sahabat kita, yaitu al-Ustadz Abdul Halim Abu Syaqqah rahimahumullah, di dalam kitabnya Tahrilul Mar'ah fi Asrir Risalah. Faqad rafadu, mereka menolak, maja'a fihi, apa yang datang di dalamnya, min tafsirati wa taisirat, dari penafsiran dan kemudahan-kemudahan di dalam buku tersebut. Wa ara'in taqdimiyatin min khilalin nususi Al-Qur'anil Karim wa sahihai Al-Bukhari wa Muslim, dan juga pandangan-pandangan takdimiyah yang maju, min khilali, yang keluar dari nususil Quran, nas-nas Al-Quran Al-Karim wa sahihai, dan dua kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Karena di dalam buku tersebut Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah ini ada pandangan-pandangan yang maju, yang diambil pula sumbernya dari Quran dan juga Sahih Bukhari serta Sahih Muslim. Namun mereka tetap saja menolak. Wada'ahum ilal liqa'i litahawuri wa limunaqashati ma'ahum fi niqatil ladzi ya'tariduna. Kemudian beliau ini sebenarnya juga
Ya ini Al-Ustadz Abdul Halim ini da'ahum menyeru mereka, yaitu madrasah Dhahiriyah, bagian dari mereka yang bermadrasah Dhahiriyah ini, ilal liqa'i untuk bertemu, litahawuri untuk berdialog, wal munaqasyati dan berdiskusi ma'ahum bersama mereka, fin niqatil lati ya'tariduna, di dalam poin-poin yang ya'tariduna, yang mereka tidak bersepakat atau yang mereka menolaknya, alaiha atasnya. Farafadu liqa'ahu mutlaqan, akan tetapi mereka menolaknya secara mutlak. Nah, ini unik. Uniknya seperti itu. Jadi mereka keras terhadap mereka yang berselisih, namun ketika diajak untuk berdiskusi ataupun diajak untuk berdialog terhadap apa yang tidak disukainya, mereka tidak mau. Nah, ini yang terjadi kepada Al-Ustadz Abdul Halim Abu Syaqqah rahimahullah dalam kitabnya Tahrilul Ma'ah fi Asrir Risalah. Hatta qala Syekh Ali At-Tantawi, hingga Syekh Ali At-Tantawi ini rahimahullah berkata, idzan hum yurfiduna, berikutnya ya. Nah, di sini bisa dilihat farafadul liqa'ahu mutlaqan, di mana mereka menolak pertemuan tersebut secara mutlak. Hatta qala Syekhu Ali At-Tantawi, sehingga Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah berkata, idzan hum yurfiduna al-Qur'an. Idzan jika demikian, hum mereka yurfiduna menolak Al-Qur'an wa yurfiduna al-Bukhari wa Musliman, dan mereka menolak juga Bukhari dan Muslim. Li'annal kitab, karena kitab itu kulluhu qaimun ala dzalik. Setiapnya qaimun dibangun ala dzalik, atas Quran, Bukhari dan Muslim. Nah, ini perkataan Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lagi, wa kam atammana ayyarji'a ikhwanana haula'i ila adabil khilafi. Beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat berharap ayarji'a ikhwanana, agar saudara-saudara kita ini yarji' kembali ila adabil khilaf, terhadap adab perselisihan, alladzi raqaza alaihi ulama'una, yang telah dituliskan dan ditekankan oleh ulama-ulama kita min qadim, dari ulama terdahulu. Wa kadaba fihi al-qudami wal muhadditsuna, dan telah ditulis pula para ulama terdahulu, demikian pula para ulama hari ini, muhadditsuna. Wa awaddu an udzakirahuna. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi ingin memberikan rekomendasi. Jadi beliau menyebutkan an udzakirahuna, saya sebutkan di sini, bi kitabin ra'iin, dengan kitab yang sangat bagus, muasirin, yang muasir, yang datang baru-baru ini, fi hadhihi sodat, fi hada sodat, dalam masalah ini, ataupun mendapatkan perhatian, yang mendapatkan perhatian, penghargaan terkait hal ini. Huwa kitab, yaitu kitab Fiqhul I'tilaf, atau fikih persatuan, li Ustadi Mahmud Al-Khazindani, dan karyanya Al-Ustad Mahmud Al-Khazindani rahimahullah. Fafihi naqulu nafisah, fafihi, dan di dalamnya, naqul, kami katakan, nafisah. Nafisah ini sangat berharga. Hurriyah bi an tajma'a mukhtalifaini, yaitu kebebasan, bi an tajma'a, untuk mengumpulkan, mukhtalifaini, dua yang berselisih, idza shadaqatin niat, apabila niatnya itu benar. Artinya di sini, di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa jika niat kita itu baik, seseorang baik,
itu akan dapat mengumpulkan segala perselisihan pendapat. Artinya ya wajar saja ketika ada perselisihan pendapat, bahkan hal itu bisa dikumpulkan pendapat-pendapat itu jika seseorang itu memiliki niat yang baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, memang sulit untuk menerima perbedaan. Nah, ini merupakan ciri keempat dari madrasah Dhahiriyah Judud, yaitu inkar bisyiddatin alal mukhalifin, pengingkaran yang keras terhadap mereka yang berbeda pandangan. Kemudian poin kelimanya dari ciri-ciri madrasah Dhahiriyah Judud ini yaitu at-tajrihu li mukhalifihim fi ra'yi ila haddit takfir, yaitu mereka mencela, menjarah limukhalifihim bagi yang berbeda pandangan dengan mereka, fi ra'yi dari pandangan, ila haddit takfir sampai batasan mengkafirkan. Nah, di sini. Jadi tidak hanya mencela, tidak hanya menjarah, tetapi sampai kepada batasan mengkafirkan saudaranya sendiri. Nah, di sini madrasah Dhahiriyah seperti itu ciri-cirinya. Untuk keterangannya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, wala yaktafi haula'i al-harfiyuna bi inkari ala al-akhirina mimman yukhalifunahum fi ra'yi. Tidak cukup mereka al-harfiyun bil inkar mengingkari alal akharina bagi yang lainnya, mimman yukhalifuhum yaitu mereka yang berbeda pandangan dengan mereka fi ra'yi, bal innahum la yubalighuna, bahkan mereka sampai berlebihan fitajrihim dalam menjarahnya, wa isa'ati bihim dan memiliki pandangan buruk terhadap mereka, wa tabdi'ihim membid'ahkan mereka, au tafsiqihim atau memfasikkan mereka, ila haddi qad yantahi bitakfirihim sampai pada batasan mereka berani untuk mengkafirkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, di sini ini ciri yang kelima dari madrasah Dhahiriyah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih lanjut, fal aslu fi mukhalafihim minal ulama huwa al-ittiham, padahal hukum asal fi mukhalifihim bagi yang berbeda pandangan dengan mereka menurut para ulama adalah al-ittiham, adalah tuduhan. Jadi kalau kita menjarah orang lain karena pandangan mereka, itu artinya kita menuduh, al-ittiham, tuduhan. Padahal kaidahnya wa idza kana al-aslu fil qawanin, padahal hukum asal fil qawanin, fi qawanin, pada kaidah-kaidahnya yaitu kaidah manusia, annal muttaham, bahwasanya orang yang dituduh bariun, tidak bersalah atau berlepas diri, hatta tusbitu dainunatuhu, sampai ditetapkan keputusannya atau penilaiannya. Nah, artinya hukum asal mereka yang tertuduh ini kan tidak bersalah sampai kemudian datang bukti-bukti seperti itu. Wa hadza ma taqarrahu syariatuna, dan ini yang ditetapkan oleh syariat kita. Fa innal asla indahum, akan tetapi hukum asal menurut mereka, ini menurut madrasah Dhahiriyah, annal muttaham, bahwasanya orang yang tertuduh itu ahmadinun, akan menanggung, hatta tusbitu bara'atuhu, sampai ditetapkan ketidakbersalahannya atau ketetapan tidak bersalahannya. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, wal bara'atuhu, sedangkan keberlepas diriannya ataupun keputusannya itu fi aidihim, di tangan mereka sendiri, hum walaisa bi aidi ghairihim, dan bukan di tangan yang lain. Artinya ya berarti sulit karena mereka menuduh yang tertuduh itu berjelas-jelas bersalah sampai mampu mendatangkan bukti-bukti, dan buktinya ada di tangan mereka sendiri. Artinya seperti itu. Ini madrasah Dhahiriyah. Padahal hukum asal orang yang tertuduh itu kan berlepas diri sampai
datangnya bukti-bukti yang menetapkannya ia menjadi bersalah. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut, wa qad sannafa haula'i kutuban katsiratan matbu'atan ta'ibat tabai'atan fakhiratan. Taba'atan fakhiratan. Wa qad sannafa, dan mereka telah mengarang haula'i mereka kutuban, buku-buku, kabiratan yang besar, matbu'atan yang tercetak, taba'atan fakhiratan dengan cetakan yang mewah, fi tajrihi adadin minal mufakkirina, terkait mencela atau menjarah adadin sebagian minal mufakkirina dari para pemikir-pemikir atau cendekiawan al-muslimina muslim alladina la yattafiquna ma'ahum, yang tidak sepakat dengan mereka. Artinya mereka sampai mengarang kitab, dan bahkan kitab itu tebal, dan bahkan kitab itu dicetak dengan cetakan yang bagus, yang keinginannya adalah untuk menjarah atau mencela sebagian para mufakkirina yang mereka tidak sepakat dengan pendapat madrasah Zahiriyah tersebut. Wa ausa'uhum damman, dan meluaskan celaan, wa jarahan, dan jarah, bid'ah, dengan bid'ah, jadi mengatakan bid'ah, jadi meluaskan celaan tersebut dan cacian tersebut, bid'ah, dengan sampai-sampai membid'ahkan, wabil fuski atau wabil fiski, dan dengan menfasikkan, yaitu fisku takwil, kefasikan penjelasan, warubbama bitakfi bil kufri, dan bisa jadi dan bahkan dengan mengkafirkan. Nah, di sini, dan wa min haula'i, dan di antara mereka yang dibid'ahkan, difasikkan atau bahkan dikafirkan ini adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, wa Dr. Muhammad Imarah, wal Ustadz Fahmi Huwaidi, wal fakir ilahi ta'ala. Wal fakir ilahi ta'ala ini maksudnya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri. Nah, ini diantara yang kemudian dijarah dan lain sebagainya. Artinya ya tadi kembali kepada mungkin poin 4 tadi, perlunya kembali kita kepada akhlak perbedaan pendapat. Tidak kemudian mudah mencela mereka yang berbeda pandangan dengan pendapatnya hingga batasan berani mengkafirkan saudaranya sendiri. Ini merupakan poin kelima dari ciri-ciri dan karakteristik madrasah Zahiriyah Judud tersebut. Kemudian berikutnya di sini poin 6. Poin terakhir dari ciri-ciri madrasah Zahiriyah ini adalah adamu mubalati bi itsaratil fitan. Mereka tidak peduli untuk memprovokasi fitnah ad-diniyah, fitnah agama, wal madhabiyah, dan fitnah golongan, wa ghairiha, dan selainnya. Artinya mereka tidak peduli ya bahwa ternyata sikap mereka itu memprovokasi tersebarnya fitnah, baik fitnah agama ataupun fitnah golongan atau madhab. Penjelasannya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, yudafu ila hadhi simati wal khosais, dinisbatkan atau disandarkan, artinya ini lebih ya, disandarkan ila hadhi simat, kepada ciri-ciri dan karakter ini, ataupun ciri-ciri dan karakter madrasah keempat ini ditambah lagi. Maksudnya adalah seperti itu, ditambah lagi dengan dha'ful hissi bil akhir, di mana mereka lemah perasaannya terhadap orang lain gitu. Jadi mereka memiliki perasaan yang lemah atau lemah perasaannya terhadap yang lainnya, seperti itu. Bal rubbama faqadanihi bil kulliyah, dan bisa jadi perasaan tersebut telah hilang secara keseluruhan. Artinya mereka ya sudah tidak memiliki perasaan terhadap saudara-saudaranya yang lain, seperti itu, ataupun lemah tadi, lemah perasaannya terhadap saudaranya.
Sawa'un kana hadal akhar mukhalifan fi madhabil aqdi, baik hal tersebut terkait dengan mukhalifan mereka yang berbeda pandangan fi madhabil aqdi terkait dengan madhab akidah, mislu syiah seperti syiah wal ibadiyah dan ibadiyah, au mukhalifan fid dini nafsihi, ataupun mereka yang berselisih dengan agama itu sendiri, mislu Yahud wan Nasara seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini poin yang keenam. Penjelasan lebih lanjut adalah fahum yahtubuna wa yaktubuna wa yu'allifuna, di mana mereka mengkhutbahkan, menulis, wa yu'allifuna dan mengarang suatu karangan, wa ka'annahum fil alam wahdah, seakan-akan mereka hidup di alam ini wahdah sendiri, yaitu tidak memperdulikan yang lain. Yursiluna kalamahum, di mana mereka menyebarkan kalamahum, ucapan mereka, alladzi yasi'u ila akharin isa'atin balighatan, di mana mereka menyebarkan ucapan mereka alladzi yasi'u, yang jelek, ila akharina, terhadap yang lainnya, isa'atin balighatan, kejelekan yang kuat, kejelekan yang besar, seperti itu. Nyatanya mereka ya seakan-akan tidak peduli terhadap perasaan saudara yang lain karena menyebarkan ucapan-ucapan yang itu menjelekkan yang lainnya dengan kejelekan yang kuat. Wa ka'annahum la yash'urun, seakan-akan mereka tidak merasakan. Wa rubbama yash'uruna, dan bisa jadi mereka merasakan, walakinnahum, akan tetapi mereka ghairu mubalina binataijihi al-khatirah. Tetapi mereka ghairu mubalina, tidak memperdulikan, binataijihi, dengan hasilnya, al-khatirah, yang membahayakan justru kepada umat Islam secara umumnya. Penjelasan lebih lanjut, fahum yukaffiruna syiah, mereka mengkafirkan syiah. Ini padahal syiah itu kalau kita rinci kan ada syiah yang masih dekat terhadap umat Islam, yaitu syiah Zaidiyah, di mana mereka statusnya tidak kafir seperti itu. Namun memang ada syiah-syiah yang kafir karena meyakini misalnya Ali sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini pembahasan bisa kita dapatkan di dalam dirasatil firaq ataupun dirasah madhab ilmu kalam, maksudnya seperti itu. Kita melihat penjelasan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, fahum yukafiruna syiah, mereka mengkafirkan syiah, wa syiah ya'ithuna baina tuhranihim, sedangkan syiah itu sendiri ya'ishuna, mereka hidup, baina tuhranihim, di belakang mereka, au qariban minhum, atau dekat dengan mereka. Wahada yan'akis, dan ini sebaliknya, artinya nanti juga berpengaruh aidan juga ala ahli sunnah, kepada ahli sunnah alladzina ya'ishuna baina tuhrani syiah, yang mereka hidup di belakangnya orang syiah. Artinya ya dengan sikapnya seperti itu kan justru membahayakan umat Islam yang lain. Yang nanti ada keterangan lebih lanjut dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kita lanjutkan lagi. Wahum yad'una 'alal yahud wan nasara ayyuhlikahumullah. Wahum yad'una, dan mereka berdoa, 'alal yahud, agar Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, ayyuhlikahumullah, agar Allah menghancurkan mereka, wala yabqa minhum ahadan, dan tidak disisakan sedikit pun. Artinya madrasah Dhahiriyah ini ya doanya adalah agar Allah hancurkan Yahudi dan Nasrani secara keseluruhan tanpa sisa sama sekali. Wa ayyut wa ayyutal yutay yut yuyattimal
atfaluhum, dan meyatimkan anak-anak mereka, wa yurammila nisa'ahum, dan menjandakan wanita-wanita mereka, wa rubbama kana fi biladihim au biladi jiranihim minal muslimina, walaupun di negeri mereka atau di negeri tetangga mereka dari umat Islam, katsirun minal masihina wal yahud, banyak sekali orang-orang Nasrani maupun Yahudi min ahli daril Islam yang mereka tinggal di negeri umat Islam, yusyarikunahum al mawatinah, yang mereka bersama-sama yusyarik fi mawatinah, di dalam negeri yang sama, yusyariku nahum al mawatinah, walam yuqatiluhum, dan mereka tidak memerangi, tidak memerangi mereka fiddin, terhadap agama, walam yukhrijuhum, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun walam yukhrijuhum, dan tidak mengeluarkan mereka min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, au yudahiru a'da'ahum ala ikhrajihim, atau mereka juga tidak menempatkan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Wa haula'i lam yanhallahu ta'ala, padahal mereka itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala an birrihim terhadap kebaikan kita terhadap mereka. Artinya Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka, wal iksati ilaihim, dan Allah tidak melarang juga dari berbuat adil terhadap mereka. Nah, di sini artinya kan pendapat doa-doa tersebut ini kan ya sangat jauh sekali dari harapan Islam, di mana kan Islam berharap agar mereka mendapatkan hidayah, mereka kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong dan lain sebagainya. Kemudian ada footnote pertama, ini ungdur, kita disuruh untuk melihat kata benahu, apa yang kami tulis, maksudnya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi fi kitabina, di dalam kitab kita, khotobanal islami fi asri aulamah. Jadi khitab Islam kepada kita fi asri aulamah, di era globalisasi. Tahta unwan, judulnya adalah Mu'alimul manhajil matlub li da'wah aulil khitabi ad-dini, Taba'ah Darus Syuruk, Taba'ah al-Ula, tahun 2004. Di dalam ayat juga kita mengenal ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Atau kurang lebihnya seperti itu, bisa dibuka. Saya agak lupa ini ayatnya di mana, dalam surat apa, tapi bunyinya atau maknanya seperti itu, la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Padahal kata bir, watuk situ, dan bersikap adil, padahal bir dengan adil ini berbeda. Bir itu menurut ulama adalah dia iskotu hakihi. Jadi kalau kita misalnya memiliki harus membagi dua buku kepada dua orang, kalau kita bersikap adil adalah kita beri satu dan satu, tetapi kalau kita bersikap bir adalah misalnya kita memiliki dua barang, memiliki dua buku, yang satu buku ingin kami beri kepada orang lain, satu buku ini harusnya milik saya, tetapi kami berikan kepada orang lain. Ini namanya bir. Sehingga kita juga mengenal ada birrul walidain, karena terkadang kita menjatuhkan hak kita untuk memenuhi keperluan atau keinginan orang tua kita. Artinya di sini kata bir ini kan berarti luar biasa. Allah tidak melarang bagi mereka Yahudi ataupun Nasrani yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita,
mereka yang hidup bersama kita untuk kita berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Yang dengan itu semoga Allah memberi mereka hidayah kepada keislaman. Ini berbeda ya dengan mungkin kasus-kasus di Palestina di mana orang-orang Yahudi di situ Israel mengeluarkan umat Islam dari negeri-negeri mereka sendiri. Lah ini jelas berbeda. Ini namanya harbi yang memerangi sehingga kita perlu memerangi. Karena terkadang malah justru ayat-ayat yang seperti ini atau justru sikap-sikap baik itu kita berikan kepada orang yang bersikap buruk. Ini tentu berbeda kondisinya dengan apa yang kita bahas hari ini. Melanjutkan pembahasan dari Sahih Yusuf Al-Qardawi, beliau menjelaskan fakaifa yasubu du'ai alaihim bimisli hadhihi da'awat. Bagaimana yasubu doa, kita menerima doa seperti ini. Bimisli hadhihi da'awat, seperti doa ini. Artinya ya bagaimana kita menerima doa seperti ini gitu. Yaitu doa yang tadi ya untuk membinasakan seluruh umat selainnya seperti itu. Allati lam nara mislaha fil Qur'an ala al-sinatil anbiya, di mana kita tidak melihat semisalnya di dalam Quran ala al-sinatil anbiya, di dalam lisan-lisan para nabi, wasalihil mu'minin, dan orang-orang soleh dari umat mukmin, umat Islam, wala fi ma jaa fi ahadits Rasul, dan juga tidak ada datang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 6 inilah ciri-ciri dan karakteristik dari madrasah Zahiriyah Judud yang perlu kita ketahui bersama sehingga kita tidak terjatuh kepada madrasah yang pertama ini. Insya Allah besok kita akan membahas tema berikutnya, yaitu murtakazatu madrasati Zahiriyatil Judud. Kita akan membahas landasan-landasan madrasah Zahiriyah Judud ini, di mana pembahasannya sebagai permulaan. Yang pertama, al-akhdu bidawahiri nusus, di mana mereka mengambil dohir nas saja, dunat ta'amuli, tanpa meneliti, fi ma'aniha, terkait makna-maknanya atau nilai-nilainya, wa ilaliha, dan ilah-ilahnya, wa maqasidiha, dan maqasid-maqasidnya. Nah, ini fondasi atau landasan yang pertama adalah mengambil yang zahir dari nas tanpa meneliti nilai-nilainya, ilah-ilahnya, maqasid-maqasidnya. Yang kedua, annahum yunqiruna ta'lilul ahkam. Mereka mengingkari ta'lilul ahkam, yaitu mencari sebab-sebab pada hukum atau ilah-ilah dalam hukum, bi'uqulin nasi wa ijtihadihim. Yaitu mereka mengingkari tahlilul ahkam tadi dengan akal manusia dan ijtihad manusia. Padahal ya kita diperintahkan untuk beristihad. Kemudian yang ketiga, annahum yahtamuna ra'ya. Annahum yattahimuna ra'ya. Bahwasanya mereka mencurigai, yattahimuna ra'ya, mencurigai pandangan, bal yadinunahu, mereka menjadikannya agama, maksudnya ya pandangan-pandangan mereka itu seperti pandangan agama. Wala yarawna, dan tidak melihat istikhdamuhu fi fahmin nusus, untuk menjadikannya mempermudah pemahaman nas-nas gitu. Jadi artinya mereka menolak pandangan gitu, menolak ra'yun. Seperti itu. Annahum yattahimuna ra'ya, mereka mencurigai ra'yun. Ra'yun itu kan pandangan ya, dari akal ya. Mereka hanya mengambil agama saja, nas-nas saja, tanpa kemudian mengambil pandangan-pandangan ijtihad
Padahal itu sangat mempermudah untuk memahami suatu nas. Nah, mereka tadi mencurigai pandangan-pandangan tersebut. Yang keempat, landasan keempat adalah annal madrasata harfiyata tanhiju ini bisifatil am. Jadi madrasah harfiah ini menempuh jalan, ini secara umum saja, sifatnya secara umum, nahja tasyaddudi fil ahkam, yaitu jalan yang keras dalam suatu hukum. Jadi mereka manhaj harfiah ini mengambil jalan yang keras, mengambil jalan yang sulit pada setiap hukumnya. Maksudnya seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dan bisa dilihat kembali di YouTube kami materi-materi sebelumnya sehingga mempermudah kita untuk memahami pemahaman berikut-berikutnya. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.